Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Babu al-khawfi mudhaf ilaih. Bab yang ke-50, bab khauf. Khauf diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia khauf, takut. Apa itu takut? Takut itu salah satu dari emosi. Dalam diri kita ini ada emosi, ada perasaan. Bahagia, sedih, takut, cemas, jijik, terkejut. Itu emosi dasar. Hanya saja kalau sudah disebut emosi itu selalunya dipahami marah. Itu si Anu itu orangnya emosional itu. Padahal emosi itu bukan cuma marah. Bahagia, sedih, marah, takut, jijik, terkejut, itu semua adalah emosi. Nah, jadi emosi dasar manusia. Jadi takut itu adalah salah satu emosi. Bahagia juga emosi. Lalu takut itu emosi dalam diri manusia akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, itu takut. Apa bedanya dengan cemas? Takut sama cemas. Apa beda takut sama cemas? Takut itu belum nampak. Kalau cemas itu sudah nampak. Itu bedanya. Aku takut nanti. Takut kenapa? Takut razia. Belum nampak polisinya. Itu namanya takut. Tapi dari jauh sudah nampak. Berbaris dia, mobil udah hidup lampunya. Nah, itu cemas itu. Cemas. Kecemasan yang terlampau. Cemas nanti tak selesai kuliah, cemas nanti skripsi tak selesai, cemas dapat dosen pembimbing agak gila, cemas nanti waktu sidang penyidangnya itu tiba-tiba killer, cemas nanti. Itulah yang menyebabkan orang kena penyakit kecemasan akut tingkat tinggi, anxiety. Cemas, anxiety, depresi, gila. Kalau sudah gila, putus sudah. Kalau sudah sampai pada tingkat gila, udah tak cemas lagi. Nah, makanya kalau cemas jangan tangguh-tangguh. Nah, di mana letaknya? Nah, udah paham kita takut itu. Letaknya takut, cemas, bahagia, sedih, di mana letaknya? Aduh, aku cemas sekali, aku rasa. Di sini atau di sini? Nah, sebagian mengatakan, filosof-filosof mengatakan di sini. Kata dia takut itu di sini, cemas. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, yang berpikir itu, yang di sini ini, yang bagian tengah nih, kalau di rumah sakit atau di klinik ada di ruang dokter itu gambar anatomi manusia. Yang di tengah ini namanya hati, liver. Makanya disebut ulu hati. Kalau sebut silat dulu kan, ulu hati. Ini hati. Sedangkan yang di sini ini, yang macam jantung pisang itu namanya jantung. Jantung, hati, otak. Kata filosof-filosof, berpikir itu di sini, kata dia. Berpikir itu di sini. Kalau kata Al-Quran,
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub, punya jantung, qulub itu jantung. La yafqahuna biha, tapi tidak berpikir. Filosof mengatakan di sini, Al-Quran mengatakan di sini. Lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi tidak berpikir. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak merenungkan isi Quran? Afala am ala qulubin aqfaluha, atau jantung mereka terkunci. Sini katanya, alladzi waswisu fi sudurin nas, alladzi waswisu fi sudur. Sini juga, bukan di sini. Berkelailah antara yang mengatakan di sini atau di sini. Datang yang mendamaikan. Awalnya di sini, naik ke sini. Awalnya di sini, naik ke sini. Ada seorang pakar mukjizat Al-Quran, mukjizat hadis. Ada mukjizat dalam Quran, ada mukjizat hadis. Jadi ada satu lembaga namanya Lembaga Mukjizat Al-Quran dan Hadis. Namanya Profesor Dr. Zaghlul Najjar, orang Mesir, bekerja di Inggris. Umurnya 95 tahun. Waktu saya kuliah, beliau sedang viralnya di Mesir. Meninggal beberapa bulan lagi, tahun ini meninggal. Dia membahas tentang apakah berpikir itu di sini atau di sini. Karena orang mengatakan, aduh suntuk kali pikiranku, sini kan. Satu lagi mengatakan, susah kali hatiku. Di sini atau di sini. Jadi dia mau menceritakan secara ilmiah. Ada orang sakit jantung. Karena sakit jantungnya, lalu mendapat donor. Kita ini sebelum mati secara hukum konvensional, bukan hukum Islam, boleh mendonorkan. Aku nanti kalau mati, tolong ambil jantungku ini, donorkan. Secara Islam tak boleh. Ini orang ini kata dia mau mendonorkan jantungnya. Jadi disimpan jantungnya ini, degupnya tetap dijaga, itu berdegup. Pas ada orang meninggal, pas ada orang yang sakit keras yang perlu donor jantung, dipasangkan jantung orang yang pendonor tadi ke jantung orang sakit jantung tadi, gagal jantung. Hidup. Cuma terjadi keanehan. Dia tahu kasus yang tidak pecah selama ini di kepolisian tentang pembunuhan yang tak diketahui siapa pembunuhnya. Polisi sudah mencari pembunuh, tak ditemukan siapa pembunuh. Dia tahu pembunuhnya. Tiba-tiba dia, aku dibunuh oleh si Anu. Dia ingat wajahnya. Kok bisa dia tahu? Rupanya setelah ditelusuri, jantung yang didonorkan kepada dia itu jantung dari korban pembunuhan yang melihat, dia mengalami sendiri peristiwa itu. Disitulah Syekh Dr. Zaghlul Najjar mengambil kesimpulan bahwa yang berpikir itu di sini. Kenapa? Karena jantungnya itu setelah dipasangkan bisa dia ingat peristiwa itu kapan terjadi dan siapa yang membunuh dia. Berarti ada memori di dalam. Mukjizat Al-Quran akan dinampakkan bahwa yang berpikir itu di sini, baru dia naik kemari. Itulah takut. Takut, cemas, bahagia, sedih, jijik, terkejut, emosi manusia. Makanya yang sudah mondok, yang sudah bisa baca kitab nahwu, shoroh, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, bagus ngambil S1 psikologi. Supaya apa? Nyambung.
Sudah bisa baca kitab, nahwu mantap, sorof mantap, balaghah oke, hafal Quran, hafal hadis, sudah baca fikih, udah kelas 7 di mondok. Masuk lagi fakultas syariah. Kecuali memang cita-cita mau jadi kuah. Nah, tapi kalau cita-citanya suka pemikiran-pemikiran nih, saya anjurkan ambil psikologi. Bukan psikologi, psikologi. Nah, karena dia mengkaji tentang pikiran, baru nanti ini dia kan udah punya ilmunya nih, Qurannya hafal, hadisnya oke, fikihnya mantap, tambah psikologi, ketemu dia. Oh, karena kita ini jumpa sama jamaah, rata-rata jamaah itu mengadukan keluh kesah hidupnya dari mulai anak SD sampai mak-mak, bapak-bapak, sampai nenek-nenek, semuanya itu terkait psikologi. Bagus. Jadi orang ngomong tuh paham kita. Nah, babul khauf. Bab ini adalah khauf. Berarti khauf ada emosi dalam diri manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa iyaya, surat Al-Baqarah 40. Wa iyaya, dan kepadaku, kata Allah, farhabun, kamu lari. Biasanya orang lari karena takut. Kenapa orang lari dari singa? Karena takut. Maka kalau kamu takut, larilah kamu kepada aku. Takut singa, lari dari singa. Takut harimau, lari dari harimau. Takut kepada Allah, wa iyaya farhabun, lari kamu kepada aku. Bukan lari dariku, karena lari dari Allah itu jauh. Aku takut kepada Allah, larilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat lain, wa qala ta'ala, inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsha, asal dari kata batsha adalah pukulan. Idza batastum jabbarin. Sesungguhnya pukulan, hukuman dari Tuhanmu terhadap orang yang zalim itu syadid, amat sangat keras. Mendengar ayat ini, apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada dalam jantung kita? Takut. Macam mana Allah sudah menghukum Fir'aun, macam mana Allah sudah menghukum Qarun, macam mana Allah menghukum Namrus. Ada rasa takut. Karena memang yang sedang kita bahas ini takut. Inna batasya rabbika lasyadid. Al-Buruj ayat 12. Berikutnya surat Hud ayat 102-106. Wa kadzalika, demikianlah akhdhu rabbika, kalau Tuhanmu menghukum, idza akhadzal qura, kalau dia menjatuhkan hukuman kepada suatu negeri, satu kampung, wa hiya zalimatun, penduduknya zalim, inna akhdahu, sesungguhnya hukuman Allah itu alimun, menyakitkan, syadid, dan sangat keras. Muncul rasa takut. Oh, hukumannya menyakitkan, keras, takut. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam demikian itu, la ayatan, ayat, tanda-tanda. Bagi siapa? Liman khafa, bagi orang yang takut. Azabal akhirati, takut azab akhirat. Kapan itu azab akhirat? Dzalika, pada hari itu, yaumun majmu'un lagun nas, semua manusia dikumpulkan menghadap Allah. Wa dzalika yaumum masyhud, itulah hari masyhud, hari yang dipersaksikan. Semua malaikat menyaksikan, semua manusia menyaksikan. Sekarang tidak disaksikan, enggak. Sekarang tak ada yang menyaksikan. Nanti di akhirat disaksikan semua. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi, bima kanu yaksibun, semua yang dilakukan. Wa ma nuakhiruhu, kami menundanya. Kenapa tak terjadi sekarang? Bagi yang tak percaya, kenapa tak sekarang aja kiamat?
wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Kami menundanya melainkan ada masa yang sudah ditetapkan. Tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. Allah Ta'ala yang maha. Kapan itu? Yauma ya'ti, pada hari itu nanti datang tiba masanya. La takallamu nafsun illa biiznih, tak ada yang bisa bicara kecuali atas izin Allah. Faminhum syaqiyyun, di antara mereka ada yang sengsara masuk neraka, wa sa'id, di antara mereka ada yang bahagia masuk surga. Datang rasa takut, jangan-jangan aku masuk neraka. Fa ammal ladzina syaqu, mereka yang sengsara, fa finnar, mereka masuk ke dalam neraka, lahum fiha zafir, mereka di dalam neraka itu mengalami zafir. Apa itu zafir? Ikhraju, keluarnya napas dengan berat, keluar napas berat, sangat berat. Zafir. Siapa nama anak kau? Zafir, Pak Ustaz. Napasnya berat keluar. Wa syahiq, dan dia mengalami syahiq, masuknya napas ke dalam berat. Syahiq. Gara-gara apa? Takut. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah Ta'ala memperingatkan kamu. Peringatan ketika datang membuat kita rasa takut. Takut apa? Cemas. Nah, udah dijelaskan tadi. Umum, belum nampak, takut. Sudah nampak jelas, cemas. Kecemasan tingkat tinggi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu orang lari dari akhi, lari dari saudaranya, saudara kandung yang selama ini bisa menolong. Yafirru, lari. Wa ummihi, emaknya, lari dari emak. Wa abi, lari dari ayahnya, lari dari saudara, lari dari emak, lari dari ayah. Wa sahibatihi, lari dari istri. Wa bani, lari dari anak. 5. Kenapa cuma 5? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Karena yang 5 ini yang ada hubungan paling dekat dengan. Di antara yang 5 ini tak ada kawan. Saudara, ibu, ayah, istri, anak. Di antara yang 5 ini yang tak ada hubungan nasab cuma 1, istri. Yang lain ini nasab semua. Saudara kandung, emak kandung, ayah kandung, anak kandung. Istri cuma yang orang lain. Semuanya lari. Kenapa kawan tak ada? Sedangkan emak, ayah kandung pun kita tinggalkan, apalagi kawan. Itu maka tak perlu disebutkan. Kenapa tak ada sebut kawan? Kenapa tak ada sebutkan alumni satu sekolah? Jauh itu udah. Kenapa lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena setiap orang punya urusan, sibuk dengan urusan masing-masing. Membaca ayat ini apa yang muncul dalam hati? Takut. Takut, takut. Wa qala ta'ala, firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, takutlah kamu, rabbakum, kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya zalzalah, goncangan, bergoncang karena kerak bumi ini bergoyang. Di bumi ini berlapis-lapis, lapisan atasnya ini bergoyang. Syai'un azim, sesuatu yang besar. Yauma tarawnaha tadhalu, pada saat itu engkau lihat manusia tadhalu, sibuk. Kullu murdi'atin amma arda'at, ibu yang menyusukan anak tak peduli lagi. Biasanya seorang ibu amat sangat peduli kepada anak yang sedang disusukan. Nanti ketika terjadi tak peduli lagi, dia dicampakkannya anak yang sedang disusukan.
Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Semua ibu yang mengandung, maaf cakap melahirkan, lahir anak. Kenapa? Stres, ketakutan tingkat tinggi, keguguran. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia dalam keadaan mabuk ketika terjadi gempa. Coba tengok orang di macam mabuk keluar dari mobil, lari dari rumah jauh tuh dari. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Lalu kenapa? Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah yang sangat keras. Al-Hajj 1-5. Membaca ayat ini apa yang muncul dalam hati kita? Takut. Takut. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah, dia mendapatkan jannatan, 2 surga. Ar-Rahman 46. Berikutnya, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Satu kelompok dengan satu kelompok bertemu dan saling bertanya. Qalu, apa kata mereka? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sebelum ini kami takut. Kami di tengah keluarga kami takut pada Allah. Famannallahu alaina, lalu Allah menurunkan rahmatnya kepada kami. Wa waqana, dan Allah melindungi kami adzabas samum, diselamatkannya kami dari api neraka. Inna kunna, sesungguhnya kami, min qablu, sebelum ini, nad'uhu, kami berdoa meminta kepadanya, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah maha baik, maha penyayang. Surat At-Tur 25-28. Wal ayatu, ayat-ayat fil bab, dalam bab ini, katsiratun jiddan, banyak sekali. Ma'lumatun, semua orang tahu ayat-ayat. Wal gharadu, adapun tujuan al isyaratu ila ba'dihha, saya sebutkan hanya sebagiannya saja, kata Imam Nawawi. Yang saya sebutkan di sini hanya sebagiannya saja. Wa qad hasala, dan sudah sampailah yang dimaksud. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang terkait dengan ini, fa katsiratun jiddan, banyak sekali. Fa nadzkuru minha, kami sebutkan sebagiannya, tarafan, hanya sebagian saja kami sebutkan. Wabillahi taufiq, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Ada seekor singa yang akan menerkam seekor kijang. Singa mau menerkam kijang. Kira-kira apa yang dirasakan oleh kijang? Kira-kira apa yang akan dirasakan singa? Singa pun takut juga. Bedanya, kijang takut ditangkap singa, singa takut kijang tuh lepas. Sebetulnya sama-sama takut. Ada anak mahasiswa mau meminang anak gadis. Apa yang dirasakan kedua orang ini? Si mahasiswa ini takut, dia tak menerima aku, ayahnya tak mengizinkan nikah sama aku, kata si mahasiswa, karena aku belum kerja. Si mahasiswi itu pun takut juga. Aku nggak yakin kali nengok abang ini. Dia sudah takut juga. Ayah dia lebih takut lagi. Makan tidak anakku ini nanti. Nah, Islam datang ini menghilangkan rasa takut. Cuman sebetulnya posisi Islam ini datang. Orang kalau sudah berislam, sudah bersyahadat, hilang takutnya. Enggak. Jadi sebetulnya Islam ini datang memanage rasa takut, bukan menghilangkan rasa takut. Kok ada orang mengatakan, saya Pak Ustadz setelah saya berislam ini nggak ada lagi takut saya, nggak ada lagi cemas saya. Kalau ada orang ngomong gitu, kau kalau bohong, kau tengok dulu sama siapa.
Islam itu bukan menghilangkan rasa takut, memanage rasa takut. Lalu takut yang mana yang kita minta itu? Ini kan takut ini, sama-sama takut ini. Takut yang mana? Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, tolonglah engkau bagi. Ini ada sepiring. Kita tidak minta, ya Allah, masukkanlah sepiring itu ke hatiku, enggak. Allahumma qsim lana, bagilah. Kalau bagi kan tak semua kan. Allahumma qsim lana min khasyatik, bagikanlah rasa takut itu kepadaku, ma yahulu bainana wa baina ma'asik, sehingga dia bisa menjadi penghalang antara aku dan perbuatan maksiat. Inilah dalil takut menurut Islam. Apa itu takut? Ma yahulu baina sahibihi wa bainal maharim, sesuatu yang bisa menjadi penghalang antara orang dengan dosa. Itulah takut. Tadi yang kita bahas sebelumnya takut secara umum. Sekarang takut menurut Islam adalah yang bisa menjadi penghalang antara orang dengan dosa. Kalian pergi ke mall, anak muda, mahasiswa, ganteng, glowing, pergi ke mall. Sampai di mall, datang perempuan kaya, dilemparkannya nomor handphonenya, tulisnya kecil, dilemparkan. Terus antum ambil nomor itu, antum tengok nomor handphone, antum gulung-gulung, antum campak. Apa namanya itu? Antum pulang ke rumah, antum bilang, pulang ke kos-kosan, antum bilang, tadi aku tuh di mall ada cewek ngasih nomor, terus gulung uang. Terus antum bilang, kawan antum bilang ke antum adalah orang yang bodoh. Kata kawan antum bodoh. Kenapa kau buang? Kesempatan tak datang dua kali. Tapi menurut definisi ini takut. Kenapa? Ma yahulu bainal mar'i, yang bisa menghalangi orang, wal ma'asi. Antum takut nanti aku terjerumus, nanti aku berzina, nanti aku, itu namanya takut. Apa beda khauf dengan khasyah? Kalau khauf takut secara umum, kalau khasyah takut karena tahu. Takut karena tahu, itu namanya khasyah. Makanya takut umum. Kalau lebih khusus lagi, takut karena ada alasannya, ada argumentasinya, karena ada tahunya, itu namanya khasyah. Kenapa tak kau ambil? Aku takut, khauf. Kenapa tak kau ambil? Nanti kalau ku ambil, ku kontak dia, aku maksiat, kebetulan lakinya pula polisi, ditangkapnya aku, ditembaknya kepalaku. Itu namanya khasyah. Makanya yang dikaitkan dengan ulama itu bukan khauf tapi khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak ya khauf. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu beda khauf dengan khasyah. Ada satu lagi namanya hibah. Aku takut aku dengan ustaz itu. Itu bukan khauf, itu bukan khasyah, tapi hibah. Kita sudah menerjemahkannya menjadi wibawa, haibah. Aku takut kali sama ustaz itu. Kenapa kau takut? Belum kubayar utangku. Wah, itu lain lagi tuh. Takut secara umum, khauf. Takut ada alasannya, khasyah. Takut karena karisma, karena aura, karena wibawa, haibah. Jadi kalau antum belajar psikologi, bisa bahasa Arab, ilmu psikologi itu bisa antum perkaya dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan bahasa Arab. Yang jadi masalah sekarang, ada orang yang hebat bahasa Arab, hebat balaghah, hafal Quran, hafal hadis, tak ngerti psikologi. Ada orang yang hebat psikologi, tak bisa baca Quran.
Maka Profesor Dr. Ismail Raji, Ismail Faruqi, dia mau orang yang hebat psikologi juga hebat Al-Quran dikawinkan, digabung. Muncullah ide namanya integrated curriculum, kurikulum yang berintegrasi. Muncullah ilmu-ilmu umum tapi orangnya ngerti Quran. Sebetulnya tujuan pondok-pondok pesantren ini itu tujuannya. Gimana orang yang hebat di pondok ini belajar psikologi. Dulu di zaman kami di Al-Azhar, anak Indonesia tahun 2000-an boleh ngambil kuliahatu ilmin nafs, boleh ngambil fakultas psikologi karena dianggap dia sangat bermanfaat. Apalagi kalau antum menjadi ustadz, sangat bermanfaat ilmu psikologi ini karena banyak hal-hal yang nggak bisa terjawab dengan, bukan Quran dan hadis itu tak bisa menjawab, Quran dan hadis itu bisa menjawab, cuman ilmu kita tak sampai ke situ. Tapi kalau kita psikologi, oh gejalanya ini ya, penting. Jadi sebetulnya Islam ini datang bukan menghilangkan rasa takut, tapi memanage rasa takut. Ada ibu-ibu melahirkan anak. Ibu waktu melahirkan anak itu sakit apa tidak? Sakit. Setelah anaknya lahir, dimandikan oleh bidan, lalu bidannya ngasihkan anak itu ke ibu, ibu pegang anak itu. Ibu senyum atau tidak? Melahirkan sakit atau tidak? Kok bisa orang kesakitan senyum? Apakah sakitnya hilang? Tidak. Yang bilang hilang berarti laki-laki. Sakitnya gak hilang, orang kulitnya maaf cakep sobek kok baru dijahit, sakitnya tak hilang. Hanya saja rasa bahagia mengalahkan rasa sakit. Bukan sakitnya hilang. Begitu juga dengan ini. Kita hidup ini takut. Apa bedanya takut kepada Allah? Takut kepada Allah menghilangkan ketakutan-ketakutan kepada makhluk. Kau semester berapa sekarang? Semester 14 Pak Ustaz. Loh, kok bisa kau semester 14? Nggak takut kau? Aku hanya takut pada Allah. Ini dua salah dia. Sudahlah dia main-main kuliah, lalu berbohong melegitimasi kemalasannya dengan agama. Ini dua kali dia salah. Ini bahayanya orang ngaji kalau jahat dia. Ini namanya kejahatan intelektual. Kalau gagal bilang aja gagal, yang bawa-bawa takut pada Allah. Jadi Islam ini datang, bagaimana rasa takut kita nih? Takut semua. Hidup kita ini sebetulnya hanya rasa takut. Yang sekolah takut tak lulus, yang lulus takut tak kerja, yang kerja takut tak nikah, yang nikah takut tak punya anak, yang punya anak laki-laki takut tak punya anak perempuan. Takut. Apa yang membuat orang memotong pokok kayu di atas gunung sana, membabat ratusan ribu hektar? Apa yang membuat dia memotong itu? Takut. Takut nanti pensiun tak bergaji, anak tak makan. Lepas anak takut cucu tak makan. Takut. Ketakutan itu. Nah, setelah Islam datang, dia mau mengalihkan rasa takut. Supaya takut kau kepada itu semua kau kalahkan. Yang paling penting kau takutkan adalah takut tidak selamat dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Makanya nanti ketika datang orang ke antum, saya nih Ustaz, asam lambung saya naik, gula darah saya naik, detak jantung saya tak normal, saya ini selalu cemas saja Ustaz, tangan berkeringat terus, selera makan tak ada, takut aja terus. Makanya antum mesti pahami, oh berarti dia sudah kena penyakit
anxiety, kecemasan tingkat tinggi, cemas akut. Sebetulnya daging kambing itu bahaya nggak Pak Dokter? Tidak Pak Ustadz. Terus apa yang membuat bahaya? Pikiran. Karena terlalu cemas. Itulah yang memicu asam lambung naik, asam urat turun ke kaki, naik gula darah, makanan berubah menjadi racun karena tingkat kecemasan yang tinggi. Cemas, takut berlebihan. Maka Islam datang untuk memanage rasa takut. Itu rasa takut kalian itu hanya 0, sekian kata Allah. Yang perlu kalian takutkan, itulah ayat-ayat yang kita baca tadi. Nanti sampai masanya begini. Maka takut yang tadi itu bisa diperkecil dia dengan takut kepada Allah. Oke, kita masuk hadis 396. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya An Ibni Mas'udin, dari Abdullah, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa huwa shadiq, dia benar, masduq, dibenarkan. Dia benar dan dia dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, salah seorang kamu dikumpulkan penciptaannya di perut emaknya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk air, maaf sperma. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk alaqah. Alaq, darah yang menempel di dinding rahim macam lintah. Permen karet yang menempel di dinding disebut dengan alaq. Lintah menempel di kulit, lalu lintah itu menyedot darah. Begitulah janin yang ada dalam itu menempel di dinding rahim. Anak yang ada di rahim menyedot vitamin, menyedot energi, menyedot karbohidrat, menyedot. Dari mana makannya anak itu 9 bulan 10 hari? Alaq namanya, menempel di dinding rahim 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi mudghah. Mudghah artinya sesuap. Sesuap, segumpal, sekepal daging. Air berubah jadi darah menempel, berubah menjadi mudghah, daging segumpal. Thumma yursalul malaku, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari. Thumma yursalul malaku, lalu dikirim Allah malaikat. Ini dalil bahwa tidak semua malaikat ada namanya. Mikail, Israfil, Jibril, Israel malakul maut, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tidak semua malaikat ada namanya. Contohnya nih, apa nama malaikat yang membawa ruh? Tak ada namanya. Summa yursalul malaku, dikirim malaikat. Fayamfuhu fihi ruh, lalu malaikat menghembuskan ruh masuk ke dalam janin. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dia diperintahkan untuk menulis 4. Bikatbi rizqihi, rizqinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'id, bahagia atau sengsara. Fa walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia. Ini hadis bisa dipahami menjadi orang apatis. Nama alirannya aliran apatis. Apatis, tak mau berusaha sama sekali. Kalau ada suami ibu pagi ini tak pergi, tak kerja, tak ke pasar, tak ke kebun, tak ke laut, pas ditanya, kau tak pergi bang? Bikat sebi arba, 4 ini sudah dituliskan. Yang pertama rizqihi, yang kedua wa ajalihi, yang ketiga wa amalihi, yang keempat
wa syaqiyyun aw sa'id. Kalau ada suami ibu memahami hadis ini begini, ibu tak usah marah, ibu diam aja. Diam aja. Nanti kira-kira jam 8 dia nanya, "Mana sarapan?" Bilang, "Bi arba'i kalimat." Bi katbi rizqihi, bilang. Karena dia ini aliran, nama alirannya aliran apatis. Dalam Islam aliran apatis ini apa namanya? Jabriyah. Jabriyah ahlul bid'ah wa dhalalah. Zaman dulu yang disebut dengan ahlul bid'ah itu adalah Jabriyah, Qadariyah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah. Itu yang disebut dengan ahlul bid'ah. Bukan mazhab Syafi'i yang berkunut subuh. Enggak ada dalam zaman jarah wa ta'dil orang berkunut subuh disebut ahlul bid'ah. Yang fulan mubtadi', fulan pelaku bid'ah, itu mestinya periwayat itu beraliran Jabriyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahamiyah, itu aliran-aliran sesat. Karena orang terlalu banyak mengkambing hitamkan takdir, biasanya setiap muncul satu kelompok akan muncul kelompok yang kontra sebagai perlawanan. Sikit-sikit takdir, sikit-sikit takdir. Kata kelompok ini, udah kalau gitu kita buang aja takdir ini. Itulah dia kelompok namanya Mu'tazilah. Direvisinya rukun iman itu jadi 5 aja. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Kenapa? Karena dia adalah kontra perlawanan terhadap kelompok Jabriyah. Jabriyah semua takdir. Kenapa kau berzina? Takdir. Kenapa terjadi banjir bandang di Aceh? Takdir. Semua yang memotong-motong kayu, yang mengasih izin, yang mengawal setuju kali dengan ini. Yang mengeluarkan izin, yang membiarkan pemotongan, yang diam. Pas ditanya sama hakim, kenapa ini semua terjadi? Takdir. Jabriyah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Makanya jangan membaca hadis tanpa membaca syarah. Baca hadis, baca terjemah. Dhalla wa adalla. Hadisnya sahih, fahamnya saqim. Hadisnya sahih. Sahih itu artinya sehat. Fahamnya sakit, saqim. Lalu apa makna ini? Ini maknanya bahwa semua ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak tahu. Ustaz, pertanyaan tadi malam waktu kajian online. Apakah kalau saya berusaha lalu rezeki saya bertambah lebih dari yang ditetapkan Allah? Saya tak jawab, saya tanya balik. Bapak tahu rezeki Bapak berapa besok? Enggak tahu Pak Ustaz. Karena tak tahu, itulah maka kita berusaha. Tahu Bapak besok Bapak akan dapat emas 2 kilo. Senyum dia. Mana kita tahu? Jangankan besok, ini udah terbit matahari. Tahu nggak antum rezeki antum hari ini apa? Nggak tahu, karena kita tidak tahu. Ada rupanya di antara kita ini yang naik ke Lauhil Mahfuz. Bisa disingkapnya Lauhil Mahfuz, ditengoknya. Oh, ini rezekiku hari ini. Kalau gitu aku nyantai aja lah. Kan tidak. Karena kita tak tahu, kita berusaha.